Gadis terkejut menemukan. Selama CEO berbicara tentang pacar, ibu CEO akan memberikan 3 juta. Biarkan orang lain meninggalkan putranya. Dalam sebulan yang singkat ini, ibu CEO telah menggunakan cara ini untuk mengusir 3 wanita. Sementara gadis kini bingung karena tidak punya uang untuk membayar biaya operasi nenek. Maka dia tiba-tiba memikirkan cara cepat dapat uang. Ketika malam tiba, dia pergi menunggu di depan bar. Setelah memastikan orang yang mabuk itu adalah CEO, gadis berpura-pura menjadi pelayan, mengantar CEO kembali ke kamar untuk istirahat. Setelah meletakkan CEO di tempat tidur, dia pun membuka bajunya dan berbaring di samping CEO. Kemudian mengambil foto intim mereka berdua dengan ponsel. Segera mengunggah foto itu ke internet, juga menyertakan sebuah teks tentang mereka berdua, yang penuh dengan ungkapan cinta abadi. Tujuannya adalah agar ibu CEO dapat melihat foto ini, mengira bahwa mereka adalah pasangan. Dengan cara ini gadis bisa mendapatkan uang putus 3 juta. Tanpa disadari, orang yang menggoda wanita lain sepanjang hari, sebenarnya adalah adik CEO. Wanita-wanita yang diusir oleh nyonya besar, semuanya adalah pacar adik. Sedangkan CEO dan adik sangat berbeda, selalu menjauh dari wanita. Dia adalah seorang bujangan kaya. Ini membuat nyonya besar sangat khawatir. Namun, detik berikutnya dia melihat foto yang dikirim oleh gadis itu. Menemukan bahwa CEO akhirnya menemukan jodoh yang tak disangka dan memiliki pacar. Dia langsung tersenyum lebar. Segera mengirim orang untuk menyelidiki semua informasi tentang gadis itu. Dengan cepat menemukan tempat gadis itu bekerja. Melihat nyonya besar datang, gadis itu langsung sangat senang. Dia bahkan mengira nyonya besar datang untuk menyuruhnya putus. Belum sempat orang itu berbicara, gadis itu langsung duduk sendiri. 50.075. Kesempatan kaya mendadak akan datang. Kesempatan kaya mendadak akan datang. Apakah kamu mau menikah dengan putra saya? Saya mau. Apa yang sedang terjadi? Gadis itu langsung terkejut setelah mendengar. Belum sempat dia bereaksi dari keterkejutannya, dia sudah dibawa oleh ibu CEO ke kantor catatan sipil untuk menikah dengan CEO. Bibi, kami berdua masih pacaran. Menikah secepat ini sepertinya tidak cocok, kan? Anak muda sekarang sedang tren menikah kilat. Bibi, dengarkan saya. Lihatlah saya biasa saja. Latar belakang keluarga saya juga biasa saja. Identitas seperti Lu Sao. Saya tidak cocok. Tenang saja, keluarga Lu kami mengutamakan adalah karakter. Bagaimana dengan data dirimu? Saya sudah memeriksanya. Berprestasi dalam akademik dan karakter. Menjual karakter. Selesai. Apa yang saya punya? Saya tahu kamu pasti juga tidak ingin menikah denganku. Benar, kan? Atau jelaskan sedikit. Aku juga berpikir begitu. Ibu saya berkata benar. Menikah memang pilihan yang baik. Setelah mendengar kata-kata CEO, gadis itu semakin bingung. Semua ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Ternyata CEO sudah lama menyukai gadis itu sejak kuliah. Kini dia datang sendiri. CEO tentu tidak akan melewatkan kesempatan yang baik ini. Tapi gadis itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Begitu saja, gadis itu bingung. Dia pun mendapatkan akta nikah dengan CEO. Baru saja keluar dari kantor catatan sipil, ibu CEO sudah menyiapkan mahar miliaran untuknya. Kalian sudah menikah. Saya juga tidak punya apa-apa untuk diberikan. Semua ini dianggap sebagai mahar. Di sini ada uang tunai 1 miliar. Janji untuk memberikanmu 5 juta itu. Termasuk di dalamnya. Batangan emas ini bernilai 1 juta. Properti-properti ini mungkin ada beberapa ratus unit. Kedepannya, kamu yang akan mengumpulkan sewa. Dengan ini, bisa mengobati nenek. Bu, kami tidak butuh barang-barang ini. Sebenarnya, kenapa? Apakah kamu menikahiku karena melihat uang keluarga kami? Saya, tentu saja tidak. Nakal, apa yang kamu bicarakan? Lin Chu bukanlah orang seperti itu. Kalau tidak, semua ini akan saya ambil kembali. Kedepannya, semua ini milikmu. Ya, malam ini pulang untuk makan. Kalau tidak, kita pergi bercerai lagi. Bilang cerai, langsung cerai. Semalam harus mengumumkan hubungan cinta. Adalah kamu, NFROM. AUSAFT. Karena kita sudah menikah, kapan kita bercerai, aku yang menentukan.
Lin Chu, Lin Chu, sekarang ini sudah berantakan, kan? Jus. Aku pergi bekerja dulu. Dari. Pergi selidiki mengapa Nyonya membutuhkan uang. Nyonya. Maaf, tidak apa-apa. Mengapa Suge menyukai yang ini? Jangan pikirkan dia. Sayang sekali, orang yang terobsesi belajar di akademi kita, hanya ingin belajar buku-buku bijak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Cucu. Menikahlah denganku. Manajer toko. Kita berdua belum pernah pacaran. Menikah? Kamu bercanda? Kita berdua belum pernah pacaran dan menikah. Cucu, kamu tidak perlu merasa malu. Aku tahu kamu sudah menyukaiku diam-diam lama sekali. Bukankah kamu baru-baru ini membutuhkan sejumlah uang? Ibuku bilang, asalkan kita berdua menikah, keluargaku akan memberikan 100.000 sebagai mahar. Nanti aku akan meninggalkanmu satu bagian untuk merawat bayi kecil kita. Bukan. Manajer toko, apakah kamu salah paham? Kapan aku jatuh cinta diam-diam padamu? Kamu begitu rajin. Setiap hari datang untuk bersih-bersih. Kamu bahkan membantuku mengepel. Itu aku. Hanya melakukannya dengan mudah. Minggu lalu kamu bahkan mentraktirku kopi. Itu karena kupon diskon yang hampir kadaluarsa. Saya sudah mentraktir semua orang minum. Iya. Manajer toko, aku sudah menikah. Kamu benar-benar salah paham. Baiklah, meskipun itu salah paham, maka menikah dengan aku adalah pilihan terbaik. Cucu, tenang saja. Aku tidak akan menganggap remeh nenekmu yang menjadi beban. Dan orang tuamu yang patriarkal. Dan adikmu yang memakan milikmu yang lama. Selama kita menikah, kita akan terlepas dari mereka. Cucu, menikahlah denganku. Maaf ya, manajer toko, saya sudah menikah. Lin Chu, jangan terlalu percaya diri. Ya, kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Dengan kondisi seperti kamu, pria mana yang buta mata sampai bisa menyukaimu? Pria buta mata itu. Di sini,